kami dari kelompok 7. Izinkan saya perkenalkan satu persatu teman saya yang akan presentasi. Ada Siska Hairani, Wafa Haniati Zahra, Nur Aziza Wafiko, Iren Karolita, Laros Karlangit, Safa Absah, dan Theophidi Abigail. Langsung aja yuk kita ngebahas apa sih manajemen itu. Nah, menurut James, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin teman-teman ada yang tahu mengapa sih manajemen itu diperlukan? Nah, beberapa ini mengapa manajemen itu diperlukan. Yang pertama ada mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, efisiensi ini kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Untuk efektifnya ini adalah kemampuan memilih tujuan dan peralatan yang tepat. Nah, sekarang fungsi manajemen ini secara umum dia itu ada 3, ada planning, ada organizing, dan controlling. Next, ada unsur manajemen, yaitu ada material, money, market, method, dan man. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajer tingkat pertama. Manajer ini yang langsung berhubungan dengan pekerjaan atau worker, yang langsung menjalankan mesin ataupun memberikan pelayanan langsung kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada manajer tingkat menengah. Ini merupakan manajer yang mengisi jenjang antara top manager dengan lower manager. Nah, manajer ini menjadi saluran informasi dan komunikasi timbal balik. Sehingga manajer pada tingkat ini diutamakan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan antar manusia. Dan yang terakhir ada top manager atau manajer tingkat puncak. Ini merupakan manajer yang menduduki kewenangan organisasi tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan organisasi. Nah, manajer ini diisyaratkan memiliki proporsi peranan konseptual skill lebih besar dibanding selanjutnya golongan manajer. Pertama ada top manajer, di mana manajer tingkat ini bukan kemampuan berpikir abstrak dan kemampuan biologis dan menanggung jawab beban moral dan selanjutnya ada golongan manajer, di mana di sini seseorang memiliki kemampuan bekerja skill spesifik juga koordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu Pengertian dari perencanaan yaitu kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Prinsip perencanaan menurut Hani Handoko tahun 1997 terdiri atas yang pertama, protective benefit, yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, positive benefit, yaitu meningkatkan kesuksesan dalam pencapaian tujuan organisasi. Manfaat dari perencanaan yaitu yang pertama,
sebagai pedoman pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Kedua, memudahkan dalam melaksanakan koordinasi. Ketiga, penempatan tanggung jawab secara lebih tepat. Konsep lama dalam perencanaan yang pertama yaitu bersifat mandiriah, yang kedua dilakukan secara spontan, yang ketiga peramalan subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu. Konsep baru dalam perencanaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan proses mobilisasi data, yang kedua merupakan proses organisasi sumber daya yang ada, yang ketiga dilakukan secara sengaja, yang keempat sistematik, dan yang kelima objektif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam perencanaan yaitu ada faktor dari perilaku individu dan organisasi, motivasi individu dan organisasi, kecakapan individu dan organisasi, serta perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Terdapat 5 unsur dalam perencanaan. Yang pertama, unsur tujuan, yaitu adanya perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, unsur policy, adanya metode untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, unsur prosedur, yaitu pembagian tugas dan hubungan masing-masing antar anggota. Yang keempat, unsur progres, yaitu standar dan evaluasi. Yang kelima, unsur program, yaitu penyusunan skala prioritas. Terdapat 3 macam perencanaan menurut tingkatannya, yaitu ada top level atau tingkatan atas, middle level atau tingkatan menengah, dan bottom level merupakan tingkatan. Macam penyusunan perencanaan menurut tingkatannya yang pertama ada bottom up, yaitu perencanaan usulan dari tingkat bawah kemudian disusun dan dipertimbangkan di tingkat pusat. Yang kedua, top to the bottom atau top down, perencanaan dari tingkat atas yang langsung dilaksanakan di tingkat bawah. Biasanya sudah disertai dengan juklak dan juknis. All at once, yaitu proses penyusunan perencanaan secara bersama antara tingkat atas dan tingkat bawah dalam organisasi. Selanjutnya, macam-macam perencanaan menurut jangka waktu. Yang pertama ada long range plan, yaitu 10 sampai dengan 20 tahun, medium term plan 5 sampai dengan 7 tahun, short term plan 1 sampai dengan 3 tahun, dan annual plan rencana tahunan. Syarat dan manfaat perencanaan. Syarat perencanaan yaitu yang pertama, tujuan dirumuskan secara jelas, sifatnya harus sederhana, bersifat fleksibel, penggunaan sumber dana harus efektif. Dan manfaat perencanaan yang pertama, metode untuk mencapai tujuan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh peserta, serta menjamin penggunaan sumber daya yang efektif. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan, yaitu ada measurement and assessment, adalah kegiatan pengumpulan dan pengukuran data, mengukur besarnya masalah yang timbul sehingga menjadi indikator, misalnya indikator KLB atau kejadian luar biasa. Langkah-langkah dalam tahap ini adalah yang pertama, merumuskan semua data yang dikumpulkan. Data tersebut dapat berupa data yang menggambarkan masa lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Yang kedua ada analisis situasi, antara lain tentang research atau sumber daya, conditioning faktor, antara lain demografi, sanitasi, pendidikan, jumlah penduduk, dan perekonomian, serta indikator kesehatan dapat berupa morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendata tentang diagnosis komunitas berupa demografi atau vital statistik, sebab-sebab morbiditas dan mortalitas, pemanfaatan pelayanan kesehatan, pola gizi, penyapihan, ASI eksklusif, anak prasekolah. Selanjutnya karakteristik daripada population at risk yaitu yang pertama ada family composition yang terdiri dari umur, jenis kelamin, status kawin, jumlah anggota keluarga. Yang kedua ada social struktur terdiri dari pekerjaan, kelas sosial, pendidik, ras, dan etnik. Yang ketiga ada health belief, yang keempat sumber daya keluarga, dan yang kelima upaya mencari pengobatan. Berikutnya, faktor dan variabel dalam sistem kesehatan nasional. 1. Derajat kesehatan masyarakat yang terdiri dari umur harapan hidup, kematian atau mortalitas, kesakitan atau morbiditas, status gizi, defisiensi vitamin A, gondok endemik, tingkat pendidikan masyarakat, sanitasi lingkungan, hunian rumah yang terdiri dari 2 orang per kamar, luas lantai minimal 3,5 meter persegi per orang, air bersih pedesaan 60 liter dan perkotaan 100 sampai dengan 150 per orang. Selanjutnya yang kedua upaya kesehatan, yang ketiga perilaku penduduk, yang keempat pemanfaatan sumber daya, dan yang terakhir potensi organisasi masyarakat.
Kemudian beberapa cara pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, instrumennya kuesioner, kemudian ada observasi pengamatan dengan instrumen list of topic yaitu kuesioner bertingkat, kemudian ada penelusuran dengan medical record yaitu dengan instrumen statistik rutin, medical record, laporan publikasi. Selanjutnya ada penelusuran data sekunder dengan instrumen makalah dan buku laporan. Selanjutnya, pengelompokan data yaitu mengelompokkan indikator atau data yang dicari menurut sumber data masing-masing. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data masing-masing dengan cara menurut kaidah riset penelitian. Selanjutnya ada analisis data yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengorganisasian dan pengelompokan data dari berbagai sumber dan berbagai jenis, kemudian dikelompokkan kembali menurut kategori. Selanjutnya ada penyajian data, yaitu menyajikan data tersebut dalam bentuk yang sesuai sehingga mudah dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Nah, dalam merumuskan masalah itu ada 3 model. Yang pertama ada gap atau masalah, yang kedua ada concern atau perhatian, dan yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab. Lalu, apa sih itu gap? Gap adalah kesenjangan terhadap target, standar yang dianut, dan juga teori yang ada, misalnya standar rata-rata, standar normatif, ataupun standar teori. Sedangkan concern adalah adanya suatu perhatian administrator terhadap adanya gap tersebut. Dan terakhir adalah responsibility, yaitu tingkat pertanggungjawaban seorang administrator dalam mengatasi masalah. Selanjutnya adalah prioritas masalah. Prioritas masalah dilakukan ketika terdapat beberapa masalah secara bersamaan, namun sumber daya untuk mengatasi tidak memungkinkan. Nah, prioritas masalah ini juga ada loh kriterianya. Yang pertama adalah emergency. Emergency itu adalah ukuran gawatnya suatu masalah. Lalu yang kedua adalah severity, yaitu berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Dan yang ketiga itu ada magnitude. Magnitude adalah ukuran berapa bagian anggota terbanyak. Dan yang keempat ada rate of increase, yaitu ukuran kecepatan peristiwa itu berkembang dan sering diukur dengan kenaikan prevalensi. Selanjutnya ada expanding scope. Nah, expanding scope ini ada dua, yaitu ada horizontal dan longitudinal. Kalau horizontal artinya meluas ke program sektor lain seperti gizi ke KIA. Sedangkan kalau longitudinal itu meluas menurut kurun waktu secara longitudinal atau berlanjut sehingga cenderung menjadi endemik. Selanjutnya adalah public concern atau persepsi masyarakat. Besarnya perhatian masyarakat terhadap bahaya dari masalah yang ditimbulkan, itulah namanya public concern. Lalu ada technological feasibility, yaitu bisa atau tidaknya masalah itu dikerjakan sesuai dengan prosedur dan kemampuan peralatan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah resources availability, artinya tersedianya sumber daya yang ada. Nah, ketika kita sudah merumuskan suatu masalah, selanjutnya adalah penetapan tujuan. Kira-kira apa sih penetapan tujuan itu? Nah, penetapan tujuan ini dilakukan untuk memperoleh deskripsi tentang hasil akhir yang ingin dicapai dan juga mengidentifikasi kegiatan dari rancangan suatu program. Nah, dalam menetapkan tujuan harus menggunakan deskripsi yang spesifik loh. Lalu gimana sih caranya? Dilakukanlah dengan 5W serta what, who, where, when, and how many. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah sebuah proses pengelompokan terhadap tenaga, alat-alat, fasilitas, jenis tugas dan wewenang, serta tanggung jawab. Yang pertama ada pemahaman tujuan. Pemahaman tujuan ini adalah tujuan yang berkaitan secara jelas serta tolak ukur sesuai juga dengan tujuan. Lalu yang kedua ada penetapan tugas pokok. Jadi tugas pokok itu harus dirumuskan secara jelas. Dan yang ketiga ada pengelompokan tugas jabatan. Dan di sini ada rumusan pengelompokan tugas. Yang pertama adalah job analysis atau analisis tugas, yaitu dianalisa sesuai dengan keahliannya. Yang kedua ada job description atau uraian tugas, yaitu apa saja jenis tugas yang dibutuhkan. Yang ketiga ada job specification atau syarat tugas, yaitu syarat dan persiapan yang harus dipenuhi. Dan yang kelima ada job evaluation atau evaluasi tugas, yaitu mengidentifikasi atau
pembagian tugas sesuai. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Kelompok jabatan itu bisa berubah menjadi satuan organisasi atas dasar yang pertama itu departemen horizontal, yaitu ada kesamaan fungsi dan jabatan, kesamaan kelompok komponen, kesamaan proses dan cara kerja, kesamaan lokasi, dan kesamaan hasil produk, serta kombinasi dalam bentuk matrik. Lalu yang kedua itu berdasarkan departemen vertikal, yaitu adalah hierarki dan juga koordinasi. Selanjutnya adalah otoritas organisasi, yaitu kekuasaan apakah untuk bertindak atau memberi perintah kepada orang lain. Nah, otoritas ini harus tersalin dengan jelas loh, baik pada job description maupun. Selanjutnya ada staffing, itu proses staffing mempelajari organisasi, memperkirakan kebutuhan staff, kayak misalnya kualifikasi tenaga dan jumlah staff, rekrutmen staff, seleksi penerimaan dan penempatan staff, dan job training. Lalu ada facilitating, ini kayak memberikan bekal, fasilitas seperti peralatan, material, keuangan. Selanjutnya ada actuating, itu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas yang bisa mempengaruhi orang lain agar mereka suka melaksanakan usaha suatu tujuan. Nah, alatnya biasanya perintah, petunjuk, bimbingan, surat edaran, rapat koordinasi, dan pertemuan. Dalam controlling ada syarat atau prinsip dari pengawasan itu sendiri. Yang pertama, ada rencana yang jelas, mampu menjamin adanya tindakan perbaikan, bersifat fleksibel, dapat dimengerti, dapat merefleksikan pola organisasi. Nah, ada proses pengawasannya, yaitu menetapkan alat pengukur, mengadakan penilaian, membandingkan hasil kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan, sekaligus mengadakan perbaikan pada setiap alfa. Yang ketiga yaitu standar yang digunakan dalam pengawasan. Yang pertama yaitu norma, standar yang ditetapkan atas dasar pengalaman yang lalu. Kemudian yang kedua kriteria, standar yang ditetapkan dan diharapkan sebagai ukuran pelaksanaan program secara memuaskan. Selanjutnya ada jenis atau kategorisasi pengawasan. Menurut waktu ada preventif yaitu bersifat mencegah penyimpangan, kemudian ada represif bersifat menekan terjadinya penyimpangan. Yang kedua, menurut subjek pengawasan ada dari intern yaitu dalam organisasi dan extern dari luar organisasi. Yang ketiga dapat dilihat dari objek pengawasannya dari produksinya, keuangan, waktu, dan manusianya. Yang terakhir dapat kita lihat dari cara pengumpulan datanya, yaitu pertama personal observasi, lalu ada oral report, lalu kemudian ada written report, dan ada control by exception atau pengawasan khusus terhadap hal-hal khusus. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu prosedur penilaian atau pelaksanaan hasil kerja secara sistematik dengan membandingkannya dengan standar dan mengikuti kriteria tujuan guna menilai dan sekaligus pengambilan keputusan. Tujuan diadakannya evaluasi ini adalah sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perencanaan program, kemudian untuk memperbaiki pelaksanaan suatu kegiatan yang sedang berjalan, kemudian alat untuk memperbaiki alokasi sumber daya, dan yang terakhir sebagai untuk mengadakan perencanaan kembali yang lebih baik dari semula. Kemudian ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan waktunya, yaitu yang pertama ada evaluasi formatif atau evaluasi yang dilaksanakan saat kegiatan sedang berlangsung. Kemudian ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan saat kegiatan telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses evaluasi, yaitu yang pertama ada kegiatan berpikir secara konseptual, kemudian ada kegiatan operasional, yang ketiga ada kegiatan penilaian, dan terakhir ada kegiatan tindak lanjut. Kemudian kriteria dari evaluasi. Nah, evaluasi ini harus relevansi dipakai untuk memeriksa rasionalisasi suatu program. Kemudian ada tingkat kecukupan, jadi tingkat kecukupan sejumlah kegiatan atau suatu program dan menunjukkan seberapa banyak masalah yang bisa diatasi. Yang ketiga ada ukuran tingkat kemajuan program, penilaian dengan cara membandingkan rencana atau kenyataan suatu program secara berkala pada
suatu program sedang berjalan guna mengetahui monitoring tingkat kemajuan pelaksanaan dan identifikasi dan koreksi hambatan pelaksanaan.